Giliran dia punya tujuan, punya maksud, wah dia menukil-nukil tuh ulama-ulama Imam Syafi'i, imam mazhab yang lain. Tetapi ketika imam-imam atau ulama-ulama itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mulai itu mereka meninggalkan. Kan ini namanya apa ini? Mazhab tambal sulam ya. Teman-teman semua, ada yang bilang di suatu video, seorang ustadz ini bilang kalau Imam Syafi'i itu anti dengan sufi atau tasawuf. Apakah benar? Sebelum itu kita simak dulu videonya. Karena orang di Indonesia seperti saya bilang tadi, mereka suka mengklaim agama kami Islam, akidah kami Asy'ariyah Maturidiyah, fikih kami Syafi'iyah, kehidupan kami tarekat Sufiyah. Padahal Imam Syafi'i bilang apa ya? Imam Syafi'i berkata, kalau orang belajar tasawuf pagi hari, maka di waktu siang dia jadi orang dungu. Karena orang dengan gampangnya mengklaim kami ibadahnya, fikihnya kami Syafi'i, tarekatnya Sufi. Imam Syafi'i bilang, siapa yang belajar tasawuf pagi hari, nanti siangnya jadi dungu. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi kadang lucu ya, orang-orang Wahabi ini atau Salafi ini, ketika mereka anti terhadap sesuatu, istilahnya nyari teman, nyari dekengan. Nah, kali ini Imam Syafi'i yang dijadiin dekengan. Apakah benar yang seperti yang disebutkan dalam video tersebut bahwa Imam Syafi'i anti terhadap Sufi? Mari kita bahas. Jadi benar ya apa yang disebutkan dalam video bahwa Imam Syafi'i berkata begitu. Lebih rinci lagi, itu ternyata ada dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi yang berjudul Manaqibus Syafi'i lil Baihaqi. Adapun teksnya berbunyi seperti ini. Saya mendengar Yunus bin Ya'la berkata, saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, kalau seorang belajar tasawuf di pagi, maka di waktu siang dia telah menjadi orang yang dungu. Oke, sampai sini benar ya perkataannya. Tetapi ternyata ada kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut, kita bahas dulu kredibilitas Al-Baihaqi ini. Imam Al-Baihaqi ini adalah seorang ulama, ahli fikih, ahli usul fikih, dan ahli hadis. Yang Imam Baihaqi ini adalah seorang yang paling berjasa dalam menyebar pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i, sehingga menjadi mazhab yang banyak pengikutnya sampai sekarang. Bahkan seorang Imam Al-Juwaini berkata, tidak ada pengikut mazhab Syafi'i yang mempunyai keutamaan melebihi Baihaqi, karena karyanya dalam mengembangkan mazhab dan pendapat Syafi'i. Kenapa penting kita bahas tentang Imam Baihaqi ini? Karena selanjutnya pembahasan ini akan memberikan suatu teks yang menyebutkan dalam kitab yang sama, kitab Manaqib Syafi'i yang dikarang oleh Baihaqi, dia menjelaskan maksud dari perkataan Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Baihaqi begini, sesungguhnya yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i dengan kata-kata itu adalah orang yang masuk dalam kalangan sufi yang hanya mencukupkan dengan simbol, nama saja. Sementara dia tidak paham makna intinya. Dia hanya mementingkan bentuk tanpa mendalami hakikatnya. Hanya duduk dan tidak mau berusaha. Ia menyerahkan urusan hidup dirinya ke tangan orang-orang Islam. Dan dia sendiri tidak peduli dengan orang-orang Islam tersebut. Dan tidak pernah menyibukkan diri dengan mencari ilmu dan ibadah. Nah, menurut Imam Baihaqi, riwayat tersebut sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Seseorang tidak akan menjadi sufi hingga terkumpul dalam dirinya 4 perkara. Pemalas, tukang makan, tukang tidur, dan banyak berlebihan. Jadi, sebenarnya yang ingin dikritik oleh Imam Syafi'i adalah sufi yang masuk dalam kriteria itu, yakni apa? Pemalas, tukang makan, tukang tidur, dan yang berlebihan. Perkataan Imam Syafi'i tadi yang pertama, kalau ada orang yang belajar tasawuf dari pagi sampai siang, maka sore harinya dia itu dungu. Kenapa Imam Syafi'i berkata hal itu? Ternyata memang bahwa kebetulan yang sedang dilihat oleh Imam Syafi'i itu adalah sufi-sufi yang aslinya itu tidak mengerti atau tidak memahami hakikat menjadi seorang sufi. Karena sufi itu kan inti ajarannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Baihaqi, yang dimaksud dengan perkataannya adalah sufi yang hanya mencukupkan pada simbol atau bentuknya saja. Maksudnya gimana? Jadi sufi itu kan ada simbol-simbolnya. Pakaiannya seperti sufi kan, gayanya seperti sufi, tingkah lakunya secara penampilan seperti sufi. Tetapi di dalamnya, tingkah lakunya, akhlaknya, jati dirinya itu tidak seperti sufi yang seharusnya. Tuh kata Imam Syafi'i, begitu maksudnya. Lalu selanjutnya,
bahwa Imam Syafi'i melihat sufi yang merajalela. Yang dilihat oleh Imam Syafi'i adalah fenomena di mana sufi itu hanya duduk dan tidak mau berusaha. Dia menyerahkan urusan hidupnya kepada orang lain, sedangkan ia tidak peduli sama sekali dengan orang lain. Maksudnya gimana? Sufi itu kan identik dengan orang yang bepergian, meninggalkan segala hiruk pikuk keduniawian, fokus beribadah, fokus menyendiri lah, intinya begitu. Tetapi yang salah adalah ketika orang melaksanakan itu, dia meninggalkan kewajibannya, seperti mungkin dia punya istri, punya anak, tidak dinafkahi, lalu kehidupannya selalu bergantung dengan orang lain. Ketika dia melaksanakan kesufiannya itu, dia mau makan ngandelin orang, mau tidur ngandelin orang, perlindungan ngandelin orang. Fenomenanya yang dikritik oleh Imam Syafi'i itu adalah ketika dia tidak peduli terhadap kehidupan orang lain. Misalkan dia di suatu wilayah, ya udah dia bodo amat, dia fokus aja sama kesibukannya sendiri. Secara egonya dia, oh ya sudah, saya mau ini aja, fokus menghadap pada Allah. Lalu yang dikritisi selanjutnya, dia tidak pernah menyibukkan diri dalam mencari ilmu dan beribadah. Nah, kan lucu. Sedangkan mengenal Allah kalau tidak punya ilmunya itu nonsen. Dia itu mengaku sufi, tasawuf, tetapi tidak beribadah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beribadah? Jadi, konteks Imam Syafi'i itu mengeluarkan pernyataan seperti itu adalah untuk mengkritisi sufi atau aliran tasawuf yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan aliran-aliran tasawuf yang sesuai dengan ajaran Islam, dia oke-oke aja Imam Syafi'i. Tuh banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan dia sering bersinggungan, bahkan saling memuji dengan orang-orang sufi. Pasti ada yang bilang, orang-orang Wahabi biasanya, oh ya berarti memang sufi itu banyak mudorotnya, banyak jeleknya. Ya enggak juga, karena tidak semuanya itu bisa dibilang hitam dan putih. Ketika ada hal-hal yang memang itu tidak benar, yang benar ini ikut jadi salah atau tidak benar. Sama seperti ahlu sunnah, sunni, syiah dan lain sebagainya. Ada yang memang kelompok-kelompok yang memang benar misalnya, lalu ada yang salah, tapi tidak menggeneralisirkan bahwa semuanya salah. Seperti orang-orang ustadz-ustadz itu juga, wahabi-wahabi itu ada juga banyak yang nyeleneh-nyeleneh kan gitu. Tapi kan dia nggak mau, oh itu biasanya dia bilang gini, oh itu bukan dari kelompok saya, itu sudah saya keluarkan misalnya gitu. Sama juga dengan ini, ada bahwa ada sufi atau tasawuf yang memang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi ada secara praktiknya itu tidak sesuai. Jadi orang-orang Wahabi ini kalau memang dia anti dengan sufi atau tasawuf, ya monggo, ya silahkan kan gitu. Tapi ya jangan bawa-bawa Imam Syafi'i. Itu giliran dia punya tujuan, punya maksud, wah dia menukil-nukil tuh ulama-ulama Imam Syafi'i, imam mazhab yang lain. Tetapi ketika imam-imam atau ulama-ulama itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mulai itu mereka meninggalkan. Kan ini namanya apa ini? Mazhab tambal sulam ya. Aduh, ada-ada aja. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.